Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa, selamat datang di acara kami Lantas Islam dan Realitas. Saya host acara ini, nama asli Muhammad Akbar. Cuman kalian bisa panggil saya Aben karena itu nama kecil gitu. Jadi kalau kalian ke tempat saya nama asli nggak bakal ketahuan, panggil Aben ketahuan. Saya asli dari Padang Barat, Jakarta Utara. Dan pada malam ini narasumber kita dari pesantren Darul Iman Rangkas itu Ustadz Ahmad Herlando SH. Nanti akan membawakan problematika yang terjadi di sekitar kita saat ini. Ya. Dan tak lupa juga kameramen kami Bapak Jibeng ya, sebagai pengasuh Kesepuhan Pademangan Timur. Untuk lebih lanjut lagi, mari sama-sama kita simak apa yang nanti narasumber kita sampaikan. Saya kan Ustaz. Udah, kasih Ustaz. Ya, nggak bisa. Waktunya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah jawadil mu'in ala tafaqquh fid din tarahum min al-bad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih para pemirsa dan juga sahabat-sahabat sekalian. Saya nyapa juga majelis yang ada di bawah payung majelis Manunggal Rasa. Banyaklah majelis ya, banyak disebutin. Pokoknya yang terafiliasi dengan majelis Manunggal Rasa. Jadi saya Ahmad Herlando, jadi sekalian juga sebagai pengasuh majelis Manunggal Rasa. Mau mencoba menjelaskan dari apa yang sedang kita hadapi berupa realitas. Begitu banyak kabar-kabar berita yang masuk ke telinga kita melalui sosial media. Ya udah terlalu inilah kacau. Simpang siur kacau. Kalau ibarat kata badai, waduh, udah ada hujan, angin, gelap, petir, geluduk, apalagi di sana. BMKB sampai keder itu semua bagi apa ya? Badai apalah. Saking semuanya ada gitu. Puyeng. Maka kita butuh filter untuk menyaring itu semua biar masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam kehidupan kita, perkara-perkara yang baik-baik aja. Kalau di sini sebutin nanti ada garbage in, garbage out. Jadi kalau yang masuk itu ke dalam jiwa kita itu sampah, berita-berita sampah, yang keluar pasti yang kita kabarkan melalui lisan kita sampah lagi. Karena yang masuk sampah, perkara-perkara yang nggak benar. Tentu kita akan membicarakan perkara yang nggak benar juga. Beritanya main masuk-masuk aja. Nggak tahu itu sampah, apa roti, apa bakwan kan kita nggak tahu. Nah itu caranya ntar kita bisa teliti. Sebenarnya ini dari kitab Muqaddimah Sahih Muslim ya, Sahih Muslim. Jadi dia punya kitab, di depannya ada Muqaddimah panjang lebar. Itu Muqaddimahnya luar biasa. Sahih Muslim itu bikin Muqaddimah panjang benar sebelum dia masuk ke dalam hadis-hadis yang mau dibicarakan dalam kitab ini. Jadi saya ambil kutip cuman beberapa aja, dan di sini ada ilmu yang luar biasa yang diteliti sama orang-orang zaman sekarang, kayak semacam psikologi forensik. Jadi
neliti psikologi orang-orang yang bakal jadi saksi, yang bakal bawa barang-barang bukti itu zaman dulu udah ada namanya, kita disiplin ilmunya jarh wa ta'dil. Jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis itu diteliti gitu, sama para ulama hadis gitu. Makanya di sini lafadznya yang saya bawain itu ulama hadis, saya Muslim. Tapi bagaimana penjelasan dari kacamata psikologi forensik orang yang bawa berita ini, maksudnya gitu. Psikologi orang yang bawa berita ini. Sebelumnya saya bacakan dulu lafadz yang mau kita ambil dasar pembicaraan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa'lam wafaqakallahu ta'ala annal wajib ala kulli ahadin arafa tamyiza baina sahih riwayati wa saqimiha wa siqatin naqlin laha minal muttahamina an la yarwi minha ila ma'rafa sihata makharijihi wa sitarata fi naqilihi wa an yattaqiya minha ma kana minha min ahli tuhami wal mu'anidina min ahli bidah. Jadi kata beliau, ketahuilah, semoga Allah memberi taufik kepada kita semua, bahwa wajib bagi setiap orang yang bisa membedakan antara riwayat yang sahih dan yang sakit, yang ada penyakitnya, dan antara perawi yang terpercaya, yang thiqah, dan yang tertuduh, tuham itu tertuduh, untuk tidak meriwayatkan kecuali apa yang dia ketahui kejelasan sumbernya. Sumbernya jelas dulu, ini dari mana datangnya, riwayatin aja. Selain sumbernya apa? Dan keadilan para periwayatnya. Jadi dari sumbernya jauh itu Nabi Muhammad, para pembawa riwayatnya juga harus diteliti juga. Sumbernya diteliti, apa benar-benar itu berita keluar dari lisan beliau. Terus kalau memang benar, periwayatnya tinggal. Kadang-kadang suka ditambah-tambahin tadinya dari orang yang bawa sumbernya itu nyeritain bakwan, ntar sampai ke telinga kita gara-gara yang ngeriwayatin jadi lontong. Gara-gara dirubah-rubah, bakwan dibungkus pakai daun pisang jadi lontong. Karena ditambahin nama terlalu kreatif itu kadang-kadang orang. Dapat berita apa? Mungkin biar viral kali satu ya. Ini viralnya kacau gitu. Melenceng gitu satu. Ada berita dapatnya kayak gimana, dilebih-lebihin, akhirnya orang-orang yang baca beritanya kan jadi emosi. Iya. Tersulut emosinya karena apa? Kepandaian orang yang bawa beritanya itu bisa nyulut emosi orang yang dengar berita. Padahal asal beritanya nggak begitu-begitu amat. Emang sih ada gitu, cuman nggak begitu-begitu amat. Dan hendaknya ia waspada dari riwayat yang datang dari orang-orang yang tertuduh tadi. Gimana caranya itu tertuduh, itu gimana syarat-syaratnya dia jadi tertuduh? Para penentang, mu'anidin, para pembangkang itu dari kalangan ahli bidah. Nah, itu lafadz yang dibawain sama Imam Muslim. Kita lihat kacamata psikologinya. Ya, jadi Imam Muslim bilang tamyiza baina sahih riwayati wa saqimiha. Membedakan mana berita yang benar sama berita yang ada penyakitnya. Benar sih, tapi ada penyakitnya. Ditambahin tadi bakwan jadi lontong. Bumbu-bumbu hoak itu. Bumbu-bumbu hoak kan. Memang ada beritanya itu. Pas dicek videonya kok nggak kayak beritanya gitu. Aslinya buktinya ada videonya, nggak tahu kabar yang beredar kok berlebihan, nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam video. Terus gimana, kita udah terlanjur emosi, ya salah sendiri. Salah sendiri, nggak mau ngecek dulu. Jadi para tolib, para tulab itu, para penuntut ilmu bukan corong berita, dia itu peneliti berita harusnya, para penuntut ilmu. Terus yang jadi corong berita siapa? Ya pertama orang yang terlibat dari kejadian itu sebagai sumber utama untuk menceritakan, atau orang-orang goblok, orang-orang bodoh yang jadi corong berita hoak, nggak neliti dulu.
kalau nggak diteliti main ngomong-ngomong aja kan corong hoak itu namanya. Padahal dia bukan pelaku, nggak ada di tempat waktu itu, main ngomong-ngomong aja. Akhirnya yang disebarin berita hoak. Kemudian yang lebih parah lagi, habis berita hoak disebarin lagi di medsos. Nah orang-orang main baca disebarin lagi, di-share lagi. Nah akhirnya apa? Kebohongan komunal. Jadi komunitas yang menjadi korban sebuah kebohongan, sementara komunitas itu nggak sadar dia itu sedang memviralkan berita yang bohong. Itu masalah itu. Nah ini kita harus bisa tamyiz katanya. Nah di psikologi itu ada namanya credibility assessment. Jadi penilaian tentang kredibilitas seorang atau statement validity analysis, itu analisa validitas dari sebuah berita. Nah itu ada begitu. Ini jadi para penuntut ilmu ini kayak apa, penyidik itu apa kalau di polisi ya, penyidik ya, penyidik itu. Jadi penuntut ilmu itu kayak tim penyidik kalau ada berita, nggak boleh main sembarangan gitu aja. Kayak tim penyidik ini diselidikin dulu. Jadi tugasnya mereka itu, jadi bedakan mana kesaksian yang valid, mana yang hoak, mana yang rumor, atau mana yang karangan. Harus dibedain dulu itu para penuntut ilmu. Jadi dapat berita, mana bedain sisi mananya yang valid gitu, karena ada barang buktinya. Sisi mananya yang hoak, sisi mananya yang rumor-rumor ditambahin sama orang, sisi mananya lagi yang karangan lagi ditambah-tambahin. Jadi biasanya ciri riwayat yang ada bumbu dapurnya, biasanya itu cirinya itu. Biasanya ceritanya dia nggak konsisten. Makanya tim penyelidik itu suka muter-muter kalimat, biarin ini konsisten apa enggak nih dengan kesaksian dia. Jadi kalau nggak konsisten ya itu ciri sebuah berita yang hoak, nggak konsisten, berlebihan, dilebih-lebihin memang ceritanya. Padahal kita tahu videonya kayak gini, tapi dilebih-lebihin, ternyata nggak sesuai dengan bukti ceritanya itu. Ada kepentingan, biasanya nih ada kepentingan ini urusan uang pertama, urusan kedudukan, yang ketiga itu urusan ideologi. Dia bawa lembaga, setiap lembaga kan punya ideologi pasti kan, ya. Setiap kelompok itu pasti punya ideologi apa sih. Nah ideologinya itu mau dia ungkapkan di sebuah kejadian itu, jadi memancing di air yang keruh. Nah, mumpung ada kayak gini nih, ideologi saya masuk ini. Itu biasanya pelencengan berita tuh kayak gitu. Akhirnya dimasukin ideologi dia di situ, kemudian dikerahkan semuanya itu untuk memperkeruh suasana. Gitu. Padahal aslinya nggak kayak begitu itu berita. Jadi kita nih seorang peneliti, seorang tulab, para penuntut ilmu itu harus tahu masalah ini. Jadi nggak main nimbrung begitu aja, ternyata dia mau masukin ideologi di situ. Gitu. Kan kita jadi korban ideologi. Jadi korban ideologi dia. Lagi memancing di air yang keruh. Ini kalau mumpung lagi keruh nih, ideologi kita masuk di sini bisa. Doktrin ya? Iya. Doktrin secara tidak langsung kan? Secara dengan media itu. Memanfaatkan suasana yang sedang keruh. Orang sekarang begini, Ustaz. Kalau Ustaz ini lagi dalam keadaan galau, ya kan? Tiba-tiba saya masuk, dan apa yang saya omongin itu pas sesuai dengan kegalauan Ustaz. Padahal saya mau mancing-mancing ideologi saya biar dipakai Ustaz. Ya kan pasti ini kan pasti Ustaz menurutin saya. Kenapa? Karena dalam keadaan kacau. Jadi orang yang dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kacau, dalam keadaan galau, itu mudah masuk ideologi ke situ. Ketimbang orang yang waras. Orang yang dalam keadaan seger buger akalnya, itu susah mau masukin dia dulu. Tapi kalau orang yang kacau kayak begini, berantakan masyarakat, ini bahayanya. Jadi hati-hati kita sebagai para penuntut ilmu. Itu bukan corong berita kita, apalagi berita itu hoax. Kita itu peneliti atau penyidik dari berita-berita itu, hingga kita bisa
bertindak sesuai dengan kepentingan yang ada, sesuai dengan keperluan yang ada di tengah masalah itu. Nggak salah-salah. Nah, itu tadi kan ada kepentingan gitu, tidak sesuai dengan bukti-bukti pendukung, biasanya juga cirinya itu bukti pendukungnya gimana. Nah, jadi Imam Muslim mau nyatakan dari tamjiz baina riwayati sahih riwayati wasaqimiyah, itu mau menyatakan bahwa jangan terima berita mentah-mentah, itu diaudit dulu, dicek dulu, disaring. Makanya bahasanya kan tamyiz baina sahih riwayati wasaqimiyah, membedakan antara riwayat yang sahih dan riwayat yang terkena penyakit, yang sudah dijelaskan tadi, saya jelaskan tadi itu gimana penyakit itu. Audit dulu, nomor 1. Nomor 2, jadi ada 3 perkara yang mau kita bahas. Nomor 2 itu sikhotin nafilin laha minal mutahamin. Harus orang jadi bisa membedakan pembawa berita yang terpercaya dari yang tertuduh. Kita harus bisa bedakan, ini si pembawa berita yang terpercaya, ini si pembawa berita yang tertuduh. Jadi dari semua rantai berita itu dikumpulin semua, kemudian ini terpercaya, ini tertuduh. Maka orang yang tertuduh beritanya harus diteliti lagi. Orang terpercaya sama tertuduh kan nggak bisa disamain omongannya. Jadi orang tertuduh tadi, dia nggak konsisten, dia suka berlebih-lebihan, dia itu punya kepentingan ideologi yang mau dimasukin ke situ. Itu biasanya orang bohong ke situ lagi. Kepentingannya apa? Kepentingannya itu harta, kedudukan, ideologi. Biasanya orang bohong ke situ. Nah, jadi di sini orang psikologi forensik biasanya namanya itu witness credibility sama background check. Jadi si saksi itu backgroundnya apa? Misalkan mohon maaf, backgroundnya itu grup radikal. Wah, ini harus jangan-jangan ideologinya mau dimasukin ke sini nih, dia nyelundup gitu. Jadi lihat background checknya. Nah, jadi sebelum kita percaya terhadap kesaksian seseorang itu, lihat, cek 4 hal itu. 4 hal apa aja? Motif. Ya, ada nggak kepentingan pribadi, ada nggak dendam sama si korban atau si tertuduh, korban dan tertuduh, ada nggak motif dendamnya nih, dendam sama korban atau dendam sama yang pelaku itu tertuduh. Kalau lagi ada nggak motif uang di situ. Lihat nih, ngecek nih 4 perkara. Jadi sebelum percaya sama seorang saksi itu, motif, ada motif apa enggak, motif dendam apa enggak, ada motif kepentingan enggak, ada motif uang apa enggak di situ. Yang kedua, harus dicek kapasitasnya, kapasitas orang yang bawa berita kepada kita itu, atau yang ngecek ini bawa berita itu. Jadi ini masih dari sisi ini ya, belum ke realitas video-video atau berita-berita di WA atau di medsos yang lain ya, atau di YouTube atau di mana-mana. Nah, ini kapasitasnya, lihat kalau dia ini masih dalam keadaan penjelasan Imam Muslim dari sisi periwayatan hadis. Kapasitas nih, sehat apa enggak nih jiwanya, mentalnya. Orang waras apa orang depresi? Kan orang depresi dijadiin kepercayaan sebagai seorang pembawa berita ya enggak bakalan jadi berita hoax gitu. Itu mantan adiknya juga riset ya. Iya, jangan. Wawancara. Si Fulan pernah masuk ke rumah sakit jiwa, dipercaya berita. Nah, itu sih. Banyak ikut lagi saja. Tambah-tambahan ya Bang. Udah gitu kita ikut emosi juga gara-gara sama stresnya itu. Aduh. Ya bisa. Terus yang tadi sisi mentalnya. Terus sisi dohirnya, jasmaninya. Matanya itu ada kelainan nggak, rabun, min atau plus. Terus kupingnya ini rada-rada budek apa enggak, kan gitu. Kadang-kadang ntar ngomong, ke sini, ke sono. Katanya gitu. Orang ngomong ke sini, ke sono, karena kupingnya rada budek. Terus yang kedua tadi motif, pertama 2 kapasitas si pembawa berita atau saksi. Yang ketiga itu karakternya, jujur apa pembohong, atau dulu background checknya dia punya catatan kriminal apa enggak.
pernah di penjara, sakit hati nih saya di penjara gitu. Jadi background checknya itu karakternya gimana. Pasti orang yang udah pernah masuk penjara itu punya karakter berbeda dari dia sebelum masuk penjara, atau yang lain-lainnya pernah tertuduh apa karakternya dia. Bias. Nah ini bias ini, dia punya ideologi ekstrim yang kadang-kadang suka ngarang-ngarang biar disesuaikan dengan ideologi dia. Jadi ada bias dalam kesaksiannya, ada bias dalam ceritanya untuk dia pengsongkan itu kejadian sesuai dengan ideologi yang lagi dia pahami, sehingga bisa menggiring masyarakat untuk membenarkan ideologi yang lagi dia pahami tadi. Jadi ada bias. Ini bahaya. Jadi Imam Muslim nih udah 1000 tahun yang lalu. Sekarang masih ini ya, parah ya. Orang Islam itu sebenarnya apa aja ada ilmunya, tinggal pakai doang, jarang dipelajarin. Jadi Imam Muslim nyebutnya ini orang yang terkena bias ini. Pertama tertuduh dusta, muttahamin. Yang kedua ahlut tuham, punya cacat moral. Al-mu'anidin, punya agenda dalam pemberitaannya. Kan ahlul bid'ah, punya ideologi yang menyimpang. Bid'ah itu kan ideologi menyimpang, khawarij, ya kan, pemberontak dari khawarij. Ideologi itu. Terus apa lagi? Mu'tazilah, ya kan. Terus ada lagi apa namanya? Ibadiyah, yang lain-lain, Syiah dan lain-lain. Itu setiap kelompok itu yang menyimpang itu punya ideologi. Dan dia mau memperkeruh keadaan untuk menggiring kejadian itu biar sesuai dengan ideologi dia. Jadi sama persis ini dengan konsep yang ada sekarang itu konflik interest. Jadi konflik of interest. Jadi ada kepentingan yang bertabrakan. Jadi ada kepentingan yang menjadi konflik gitu, konflik interest gitu. Ada kepentingan yang menjadi konflik sehingga orang-orang yang punya kepentingan ini ditolak di peradilan, ditolak. Nggak bisa dia jadi saksi nih orangnya. Entar nanti nggak jadi saksi, tolak. Nah yang terakhir sihata makharijihi wasitarata finaqilihi, mengetahui kejelasan sumber dan keadilan para perawinya. Kita harus tahu nih sumbernya benar nggak gitu. Kita punya bukti videonya nggak, kita punya bukti rekamannya apa enggak, sumbernya ada apa enggak gitu. Atau cuma rumor aja, berita burung, padahal nggak ada kejadiannya sama sekali, cuma berita burung doang. Jadi ini namanya kalau memang pun ada, itu harus ada keadilan daripada pembawa beritanya itu, para saksinya. Kan banyak saksi kumpulin itu. Namanya kalau ini rantai penguasaan bukti, chain of custody itu. Jadi orang yang membawa bukti berita itu, si fulan dikumpulin itu. Biasanya itu sama orang-orang forensik itu dikumpulin orang-orangnya, terus ditanyain satu persatu. Gimana keadaan mentalnya, gimana itu kayak yang di awal tadi itu yang udah dijelasin. Terus juga diverifikasi orang-orang ini gitu, yang terlibat, yang menjadi saksi itu semuanya diverifikasi, dikumpulin jadi satu, diteliti. Nah, barang bukti ini dari siapa ke siapa? Kok bisa sampai ke media? Ya. Ini awalnya ente ada di mana? Yang rekam siapa? Terus bersambung sampai ke media. Gitu. Jadi berapa orang yang terlibat sampai itu ke blow up beritanya? Kan nggak mungkin habis itu langsung ke blow up, pasti ada rantainya itu. Nah rantai pemberitaannya itu harus kita kumpulkan. Apa benar? Atau ada mungkin di belakang-belakang ada kisah yang lain, yang mungkin ada kisah yang bisa membenarkan, atau mungkin ada kisah yang benar-benar bikin itu kejadian, menyalahkan mereka orang-orang yang memblow up berita ini. Jadi barang bukti ini ada yang megang misalkan tengah jalan, atau misalkan segelnya itu dirusak apa enggak, atau videonya diedit apa enggak kan. Karena gitu dipegang sini nggak tahu videonya pas di upload udah editan. Aslinya nggak begini kan, ketahuan gitu. Nah, kira-kira kayak begitu. Jadi kita ini emang udah bagus dalam
perumusan masalah dalam segala hal, terlebih lagi masalah yang realitas yang sedang kita hadapi di akhir zaman ini. Semuanya udah dirumuskan oleh para ulama, tinggal kita aja bagaimana kemauan kita, bagaimana niat kuat kita untuk menuntut ilmu agama ini yang sempurna. Bukan katanya, memang kenyataan itu sempurna. Kayak gitu kira-kira, Ustaz. Silakan. Berarti ada ini saatnya boleh saya pertanyaan saatnya. Ini mungkin pertanyaan ya dua lah nanya. Dua ya. Ini saya kelas ke belakang saja. Ya. Kejadian seperti ini bukan yang pertama kali saya. Sering berulang-ulang. Dan selalu yang jadi objek itu kenapa harus agama Islam. Contoh kejadian di produk minuman keras namanya Muhammad, wajar itu ada bukti tempat asli diselidikin dalam benar. Itu terang-terangan Ustaz. Terang-terangan menista agama. Dan terulang lagi zaman sekarang. Cuman zaman dulu belum ada AI, jadi belum bisa diedit Ustaz. Saya lihat ini udah zaman AI dan diedit. Itu yang kejadian yang kemarin itu kan orang disuruh baca surat apa bebas. Kebenaran surat Wadduha. Tiba-tiba itu nama produk diganti. Asal itu nama produk minumannya Ustaz. Kenapa tiba-tiba jadi Wadduha? Udah mah. Yang editnya juga pakai AI. Dan juga menyudutkan juga umat Islam. Ini pertanyaan Ustaz. Orang seperti itu kira-kira kalau di Islam itu sebutannya apa Ustaz? Tadi. Yang paling buruk lah, biar mereka tuh kapok nggak ngulang lagi Ustaz. Iya. Oh ini ya, apa namanya yang menistanya tadi? Betul. Iya, yang menistanya tadi mau benar. Kalau benar ya, menista agama gitu. Tapi sebenarnya gitu. Itu mah buat si yang menista aja. Buat agama itu sendiri nggak akan pernah nista agama mah. Gitu. Agama nggak akan pernah nista. Cuman kita jadi ada tiga sisi yang harus kita pisahkan. Pertama si penistanya udah barang tentu harus ditindak gitu. Karena ini kita ngobrol kalau benar-benar ini kelakuan dia maksudnya benar-benar menistakan agama, bukan di konteks yang tadi saat ini ya. Ini benar-benar dia menistakan, tentu harus ditindak orang ini. Ada hukum-hukum yang harus dia jalani. Yang kedua agamanya yang dinistakan, tentu ini nggak akan pernah nista, gitu kan? Islamu ya alu wala yu'la, tinggi kamu dinistakan gitu. Yang ketiga itu kita selaku umat Islamnya harus bertindak apa? Tentu kalau yang menindak bukan umat Islam, yang menindak pemerintah. Jadi bukan umat Islam, pemerintah. Terus kita selaku umat Islam yang ada orang menistakan agama, apa yang harus kita tindak? Kalau Al-Quran kan menjelaskan kan intan surullah yang surkum. Kalau kalian nolong Allah, ditafsir itu agama Allah, bukan nolong Allah. Berarti nolong agama Allah yang surkum. Allah akan nolong kalian. Gitu. Dalam artian kita ini lagi menegakkan agama Allah, lagi nolong agama Allah. Kalau agama nggak perlu ditolong, nggak ada ayat itu. Intan surullah itu nggak ada ayat itu. Jadi ini mah cuma anjuran doang kan? Kalau intan surullah yang suruh, kalau kamu nolong agama Allah, kita ini tetap harus bertindak sebagai kaum muslimin. Cara bertindaknya gimana tadi? Jangan gegabah. Cek dulu dari apa yang kita bahas tadi dari awal. Cek dulu apakah benar ini sebuah penistaan atau ada tambahan-tambahan yang lain, atau mungkin yang upload dia nggak tahu. Kita main nyalahin yang upload aja. Jadi tetap kita harus bertindak, kita kawal kita kawal penyidikan, tindakan pemerintah seperti apa tetap harus dikawal. Tentu kita dengan kepala yang jernih, jangan gegabah, takut ada ideologi masuk, takut ada kepentingan jabatan, takut ada kepentingan uang gitu. Kita ntar jadi diperalat sama mereka. Kita mau membela agamanya, nggak tahu bukan agama yang dibela.
ideologi dia orang yang sedang memperkeruh. Ya, kita harus tetap pakai kepala dingin, teliti dulu sebelum bertindak gitu. Takutnya dia tetap harus menyuarakan kebenaran gitu. Kayak gitu. Nah, ya ada tiga. Berarti dua pertanyaan ya, satu pertanyaan lagi ya Ustaz ya. Ini bagaimana Ustaz menyikapinya ini? Sudah terjadi dan itu terjadi di lingkungan kita, ya. Yang satu membenarkan, sedang kita juga mencoba untuk mengatakan kepada mereka teman-teman kita salah paham. Ya kita ribut malah, bukannya mega kita harus ribut kan tangan antar komunitas gitu Ustaz. Nah, gimana cara biar kita mensinkronkan gitu Ustaz ya. Gimana juga paham itu loh. Bahwa ini jadi seperti itu, ya seperti ini gitu. Sesuai dengan syariat itu Ustaz. Ada dalam artian ini orang ada yang pro dan kontra, tapi sampai ribut gitu. Iya, teman sendiri Ustaz. Bukannya atau negara atau kampung atau gitu. Jadi kalau gitu share aja video ini nari. Oh, siap. Biar nggak pada ribut. Nah, teliti dulu. Oh, iya. Kalau penelitiannya itu benar, pasti hasilnya satu. Nggak mungkin penelitian yang benar itu hasilnya dua. Jadi al-haqqu wahid, kebenaran itu cuma satu. Kenapa orang berbeda-beda? Karena belum ujung daripada penelitiannya udah bertindak, maka berbeda-beda. Gitu. Itu yang bikin perdebatan. jadi corong hoak bukan peneliti dari setiap kejadian. Kira-kira begitu Ustaz. Jadi suruh teliti aja dulu ente ngomong bener apa enggak, udah diribut-ribut nggak tuh yang diributin perkara yang salah, nggak ada berita rumor doang. Gitu. Walaupun beritanya bener ada buktinya kali yang diributin itu perbedaannya ada editan, ada tambahan yang gitu. Kira-kira begitu. Mungkin waktunya udah ini kali Ustaz. Siap. Ini pemirsa yang dicintai dan semoga dirahmati oleh Allah. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan sama acara kita Lantas Islam dan Realitas. And follow. Dan kata kamerawan dan follow. Dan jempol. Share juga. Di situ ada komen. Silakan komen, nanti ada yang menjawab. Insya Allah Tuan Guru kita akan langsung menjawabnya. Ya. Dan jangan lupa ya. Di mana ada yang tidak sesuai dengan realitas, podcast kita akan memberikan realitas dengan dia keluar jalur. Mungkin sekian dari saya sebagai host dari acara podcast Lantas. Kami dan kru semua pamit undur diri, kurang lebihnya maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.